wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawati fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Alhamdulillah, kalau tengok wajah-wajahnya bersyukur semuanya. Hah? Nggak ada yang sedih nampaknya. Wajah orang bahagia. Oleh sebab itu patut kita untuk bersyukur selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ini nikmat yang luar biasa. Masih bisa tersenyum ketika bersua, masih bisa sama-sama duduk di tempat yang mulia seperti ini. Tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk mendekatkan diri untuk suatu hari yang tak bermanfaat lagi anak, harta dan istri, kecuali yang datang kembali kepada Ilahi dengan hati yang bersih serta suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan karena kita hatinya senang, bahagia dan bergembira, patut pula kita untuk mengingat jasa manusia yang paling bahagia, yang paling berjasa kepada kita. Tak ada jalan yang baik kecuali beliau sudah tunjukkan, dan semuanya berujung di surga yang penuh kebahagiaan. Dan tidak ada jalan yang buruk kecuali beliau sudah peringatkan, dan tak ada yang menempuhnya kecuali menderita dalam azab dan kebinasaan. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada beliau, dan mudah-mudahan di dunia kita dapat balasan yang besar dari Allah. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah jawab salawatnya, Allah balas salawatnya dengan salawat 10 kali. Makna salawat Allah untuk kita adalah ampunan dan rahmat. Seolah-olah seseorang berkata Allahumma ufirli, Allahumma arhamni 10 kali, ke 10-10-nya dikabulkan. Dan mudah-mudahan ini juga berbuah syafaat di akhirat, di hari kiamat. Karena as'adun nasi bi syafaati aktsaruhum alayya salatan. Siapa yang paling bahagia dapat syafaatku hari kiamat, dia adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Oleh itu jangan sampai setiap nama Nabi tersebut jangan sampai terlewat untuk tidak berselawat, karena kita disebut orang bakhil, orang kedekut. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu adalah orang yang bila aku disebut tapi dia tidak mengucapkan salawat kepadaku. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita pada malam hari ini mengaji bebas, tak terikat dengan kitab, tak terikat pula dengan silabus. Walaupun temanya apa?
Hah? Berumah tangga lagi? Berumah tangga lagi menyenangkan? Ya, saya antum ini merisaukan judulnya saya. Antum tambah-tambah lagi. Wah, ibu-ibu dapat pada mulai mereka. Berumah tangga? Berumah tangga itu. Salah saya rupanya. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya, saya baca. Berumah tangga itu menyenangkan. Sahih? Tuh nak diulang balik? Nah, bagi kita yang tua-tua pun tema ini masih sangat kita butuhkan. Ya Pak ya? Masih kita butuhkan. Sebab banyak di antara kita dalam perjalanan berumah tangga ini yang sudah mulai tidak merasakan senangnya berumah tangga itu. Kan ya? Bukan karena kurang harta kadang, bukan karena tidak lapangnya rumah, bukan karena tidak punya motor, bahkan mobil. Tapi ada sebagian yang dalam hatinya bilo mati abang golenya. Bilo kan mati abang golenya. Atau sebaliknya. Tidak cakap bertukau-tukau. Lah, kapan akan matinya? Mungkin anak kita sebagian seperti yang diceritakan oleh Syekh Sa'ad Al-Atiq. Ada pemuda dulu mobilnya sangat sederhana. Kalau di luar negeri itu kan orang bermobil semua ya. Yang miskin pun tetap punya mobil karena motor tak bagus, panas, rasa dilambai-lambai api, musim dingin ditusuk-tusuk sampai ke tulang. Jadi makanya yang pas kendaraannya memang mobil. Jadi setelah suatu hari berdebat kawan-kawannya mobilnya bagus. Kawan-kawannya komentar, "Bah, anjak motor, anjak mobil." Iya, alhamdulillah lah mati ayan. Alhamdulillah lah mati ayan. Rupanya ayahnya dulu kedekutnya luar biasa. Ya, kedekutnya luar biasa. Sehingga anaknya ketika ayahnya mati dia ucapkan Allahumma lakal hamd. Lalamu doakan pajak kau gini bau. Berarti ada masalah di rumah tangga ini. Ada lagi orang tua yang meninggal, Masya Allah, warisannya tidak lo banyak warisan, hanya 93 juta. Banyak loh. Kalau dia banyak, tonton enggak lah. Kan ya? 93 juta banyak. Anaknya 3. Masing-masing dapat 31 juta. Dah cukup ya, Pak. Mak, iso Pak nango. 31 menetong. Tonton pancau mewono. Ayah ndak dengan popon nanti aku itu tonton dah 31 juta. Dok kuangnya dia cenetong ya. 93 ibu. Iya ya? Dikali sampai ibu berapa sis? Rial berapa? Sampai ibu 400. 4.400. Masya Allah. Sampai atui 9, 2 atui ibu. Berapa doh Pak Haji? Nampak ni metong banyak-banyak rekor. Sampai atui 9, 2 atui ibu. Berapa doh? Nggak ada. Kya? Sampai atui 9, 2 atui ibu. Sampai atui 9 miliar. Sekian naik Pak doh? Bagi 3. Kali lo tu buat maaf. Bagi 3. Seorang dapat 136 sampai hati ibu. Banyak tu sekian.
Banyak tu sekali. Banyak sekali. Sampai sobono. Dah. Tapi subhanallah, ketika ini meninggal, ditanya, mereka anak-anak bertanya ke Syekh. Tentu bertanya olehnya anak-anak, tidak luang beragama bono dah. Lalu Syekh bertanya, ada ya kalau yang berwasiat? Tidak ada dah Syekh. Kalau gitu, dan mengusulkan yang 3 juta tadi, kan sebelum 3 juta, yang 3 juta tadi kalian infakkan atau wakafkan atas nama orang tua kalian. Coba hitunglah 3 ibu, 3 ibu dikali sampai ibu sampai atu. Nah, sekitar 3 boleh ibu, 3 boleh 2 tu ibu-ibu, 3 boleh miliar. Sudah musaji kau deh. Musaji apa? Sampai 1 miliar. Sampai 1 juta mak kalau 3 boleh miliar. Hah? Mas subhanallah. Tolong diwakafkan atas nama orang tua kalian. Apanya ya, apanya anak? Serontak je nyabut. Sanginyo tak pernah terpikir ejen kami loleng. Sanginyo je tak pernah memikirkan untuk menginfakkan harta ini. Apalagi kami. Rupanya orang tuanya kedekut luar biasa sampai lupa menjadikan hartanya menyambut kedatangannya di akhirat. Rupanya anak walaupun tidak disabun kayaknya yuang wang kiki manya tidak kan tak lepas ayahnya wang jen sampai cuan tak kan tak dah. Cuman tengok ayah yang tak pernah nampak buat elok. Itu pula yang tertanam pada anak-anaknya. Sanginyo tidak pikir ninyo dia apa lagi kami. Padahalnya nemo warisan tanpa ada usaha sedikit pun. Ayah nambah koke, tahu untuk kokenya berkekas. Tambah tak joleh, basi koke, banting tulang, yang mengumpulkan, habis itu mati tapi tidak menikmati. Berarti ada masalah. Jadi anaknya rupanya juga gembira, orang tuanya cepat mati. Orang tuanya cepat mati. Belum lagi berbagai kasus. Istri membuat suaminya tersangkut kasus. Atau anak yang melenyapkan nyawa orang tuanya. Kalau sudah begini, kira-kira berumah tangga itu menyenangkan atau menyengsarakan? Hah? Menyengsarakan atau menyenangkan? Tiap pulang berpidato je kawan tahu ya. Tiap pulang berpidato. Leo pulang dah. Pak, anda paham ya? Setiap kita pulang, istrinya berpidato terus. Kira-kira senang tak pulang cepat? Hah? Enggak ya? Pasti tak senang pulang cepat. Karena apa? Karena kita menjadi, kalau pidatonya ramai yang mendengarkan, senang kita, sah. Tapi kalau sedih sendiri, sedih sendiri, senang. Makanya ada seorang ustadz, istrinya komplain, dia belajar bahasa Arab, bini ke laki, istrinya belajar bahasa Arab sama suaminya, sendiri muridnya. Kadang-kadang dijelaskan tidak juga paham, jelaskan tidak juga paham. Akhirnya apa deh bawa nggak bawa nogo kan itu kan keluar kadang-kadang ini. Apa kata istrinya? Saya lihat Abi kalau ngajar orang di luar tidak ada marah-marah katanya.
kok sama saya selalu marah? Kenapa? Jawab kata suaminya, di sana orang ramai. Jadi yang satu bikin marah, yang 10 bikin tersenyum. Sah? Makanya kalau itu ayo belajar di sana, jangan di rumah belajar. Di rumah belajar bikin ribut. Berarti ada masalah. Oleh itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu seperti mengutip Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah taala, selalu masalah itu datang dalam rumah tangga bagi yang bermasalah ya. Bagi yang tidak, syukuri. Apalagi di zaman ini, kalau ada keluarga seperti keluarga Imam Ahmad. Pada dongeng keluarga Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah dengar? Pernah dengar? Salah satu dari imam mazhab yang 4. Dia mengatakan, ishtu ma'a ummi Salih akthara min 30 sana. Saya hidup bersama Ummu Salih, ibunya Salih, ada lebih dari 30 tahun, tak pernah berselisih satu kata pun, tidak pernah berbantah sekalipun. 30 tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak pernah berkelahi selama menikah, insya Allah isi dompetnya saya serahkan. Walaupun yang menikah setahun sebelumnya. Kayaknya nggak ada ya yang tidak pernah berselisih, yang tidak ada berselisih paham. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah bercerita pula, selama 20 tahun saya menikah dengan istri, tak pernah sekalipun dia bikin saya marah, kecuali sekali, itu pun saya yang salah. Masya Allah, luar biasa istri-istri orang dulu ya. Iya, di madu pun manis. Sekarang baru cerita madu saja sudah pahit. Orang dulu istri-istri itu di madu tetap manis. Kalau sekarang baru cerita madu saja sudah pahit. Allah musta'an. Jadi itu sengaja bici anak. Lain situ bu ya. Mohon maaf. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, 20 tahun lebih tidak pernah bikin saya marah kecuali hanya satu kali. Itu pun saya juga masalah sebenarnya, bukan dia. Demikian juga Imam Syurih Al-Qadhi. Apa rahasia mereka kaum muslimin dan muslimat? Rahasia seperti kata Syekh Abu Ishaq rahimahullah ta'ala, tidak lepas daripada mengikuti sistem yang sudah Allah tetapkan. Semua permasalahan rumah tangga lahir daripada tidak mengikuti sistem tadi, tidak mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan dan yang telah Rasulullah SAW contohkan. Ustaz, sekarang kita ngaji sedikit aja, tidak banyak-banyak, sampai selesai aja. Taib. Apa tujuan pertama menikah? Dalam Al-Quran, menurut Al-Quran. Ibu-ibu, apa tujuan pertama menikah? Dalam surat At-Tahrim ayat 12 kan dijelaskan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Sambung. Syekh Madaniyah. Madaniyah ya? Anakku tadi Madaniyah kan? Maha tahfiz. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi tujuan pertama menikah itu adalah untuk
mencari ketenangan kepada sang istri. Jadi memang Islam dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan istri itu jadi penenang. Kenapa? Karena memang dia tinggal di tempat yang tenang. Di mana? Di rumah. Yang paling aman kita di mana? Di rumah kita. Di rumah kita paling aman. Sebab kita yang memiliki semuanya, kuncinya, makanannya, semuanya kita yang miliki. Makanya kalau suami wajar sering tidak tenang, kadang pulang dengan emosi atau pulang dengan rasa pikiran yang besar atau ketakutan, biasa. Karena dia berinteraksi di luar tuh banyak fitnah. Sahih? Di luar banyak fitnah. Masalah di kantor tidak selesai, terbawa pulang, pusing dia sampai di rumah. Sahih? Lalu datang ke rumah, istri menenangkan. Maka Allah katakan liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang kepadanya. Bukan liyaskuna ma'aha, bukan supaya tenang bersamanya, tidak. Artinya kalau dia pulang ke rumah tenang. Ada contohnya enggak? Ada contohnya? Siko ndak doh? Astagfirullahaladzim. Baik. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam sebelum diangkat jadi rasul, dengan leh, di mana soalnya beribadah? Di Gua Hira. Dokek-dokek nak subuh kan takut tengah-tengah ya. Tiba-tiba datang uang memagui di belakang, godang badan sampai sosok ada di tempat yang tidak ada orang, di gua di atas puncak gunung. Tuh, aku enggak. Ya, cobalah sekali. Ayah, loh di atas puncak Bukit Keramat. Itu tiba malam-malam. Enggak habis. Takut enggak? Takut enggak? Ya takut. Nabi SAW sampai 3 kali dipagui sampai sosok Nabi SAW. Selepas itu lalu disampaikannya Iqra ma'ana biqari. Ya, walaupun pandai baca, tapi kalau sudah ketakutan begitu hilang juga keahlian membaca itu. Dan Nabi SAW jawab 3 kali ma'ana biqari. Lalu disampaikan kepadanya Iqra bismi rabbikal lazi khalaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Masya Allah. Lepas itu bukti Nabi takut, dia tidak duduk lagi di situ, kan ya, berkejar sekencang-kencangnya turun sampai ke rumahnya. Mak, nak kena laju turun doi. Kena laju turun lah. Kaum muslimin dan muslimat kalau sekarang kan sudah ada jalan ke atas. Ya, kabarnya sudah sampai mobil ke atas. Sudah sampai mobil ke atas. Kemarin itu sedang dibuat jalan-jalan mobil ke atas. Jadi kalau besok tuan-tuan bisa ke Gua Hira naik mobil ke atasnya, insyaallah taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Nabi sampai di rumah. Lihat, sampai di rumah dia bilang zammiluni zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti. Apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah? Hah? Ngato-ngato? Hah? Dia nanya dulu, dia apa bang? Atau tuh tiang lepas tahu gang pai jual. Ada begitu? Tapi apunya umal ni kadang malam tu dia tetap pengapunya. Enggak. Khadijah radhiyallahu anha tahu fungsinya. Walaupun ayat liyaskuna ilaiha belum turun, litaskunu ilaiha belum turun, tetapi Khadijah paham tugas seorang wanita untuk memberikan ketenangan. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sistem kita sudah mengatur bahwa wanita itu untuk mencari ketenangan.
Lalu kalau seandainya sistem ini tidak ditemukan pada wanita kita, maka wajar akan terjadi tingkah meningkah. Misal, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, bagi seorang suami, menurut bapak mudah susah enggak melipat selimut bangun tidur? Payah lipat selimut, payah. Dahulu payah enggak. Tapi kalau bini nyuwah, melipit langit boy, kata ya. Makanya ibu-ibu tidak usah diperintahkan, biarkan saja dia. Sebab suami yang paham, nanti ada bagian suaminya, tenang loh. Nah, tenang. Sebab laki-laki itu kan dia pemimpin, nanti akan kita sebutkan fungsinya. Tetapi ketika disuruh oleh bawahan, masuk kantor, Pak, lo ada kantor tolong sapu deknya ke pimpinan. Asa enggak. Walaupun pimpinan biasanya pun tidak ada masalah, tapi kalau suruh di bawahan berat. Makanya ingat, jangan kiper sampai maju. Tentu kodok serangan balasan, gol bunuh diri. Sebab suami sekarang sedang mencari ketenangan. Ini memang masalahnya, kaum perempuan itu diberi pula memori yang kuat untuk menghafal kesalahan. Kan iya? Menghafal kesalahan. Ahsanta ilaiha dahra fa iza akhta'ta qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Hilang panas setahun gara-gara hujan sejam, tidak cair dah, hujan sejam hilang. Kadang seminit, kadang sedetik akhirnya hilang. Makanya fungsi istri adalah memberikan ketenangan. Oleh sebab itu laki-laki itu punya tanggung jawab, kewajiban yang harus dia siapkan demi ketenangan istrinya. Nya tidak mungkin menenangkan kalau inyo tidak dapat ketenangan. Makanya dalam Islam laki-laki itu harus hebat, yaitu mesti pertama sanggup memberi nafkah zahir. Yang kedua, sanggup memberi nafkah batin. Eko ibarat kawan nak bini kan, tu ngadu bini kawak, ustaz ni suami dah nak bawa ini lelih, ancak lah bu dia ustaz ni sang apa no ibarat lampu ustaz 5 watt lampu kamar kami ni tu kan berbagi lo kan 5 watt doh, faham tak? Tak tahu orang rumah kami lampunya hanya 5 watt. Tu pindahkan listrik ke sebelah lainnya. Berarti belum punya kemampuan. Kaum muslimin dan muslimat, makanya Allah ketika masuk ke sistem kedua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Itu sudah fitrah kaum muslimin, sudah fitrah yang Allah ciptakan. Laki-laki memang harus jadi pemimpin, bukan perempuan. Sebab kalau perempuan yang jadi pemimpin mesti tidak membahagiakan. Tentu tidak amak-amaknya. Kalau amak-amak jadi presiden, laki amak jadi apa? Jawablah. Kalau amak jadi presiden, ibu presiden fulana,
Laki jadi apa? Tidak dapat jabatan apa-apa. Kan ia kan tidak jadi bapak presiden lah. Tapi kalau suaminya presiden, sekarang misalnya Pak Prabowo sebagai presiden, istrinya tidak ada bini sini, copet cen bini apa duwe, ya, atau badik kena lama, apa cik balik rumah cik akad ya selesai, apa dia payah bono, sahih, istrinya jadi ibu presiden, ibu negara. Kalau bini jadi presiden, laki tidak bisa bebas di istana. Sah? Iko apa nih? Sama masuk dapat ada rapat khusus nih. Bini rapat lebih dua aja menterinya. Awak di luar. Kata sampai ancak lehnya. Nema sakit hati dia. Kan iya? Kan ada okay, perdana menteri ancak lagi kan? Tidak ada. Maksud itu rapat bodoh dalam. Awak tidak boleh masuk. Tapi kalau suaminya yang presiden, sang gorden istananya watur gitu. Kan ya? Tapi kalau suami istri jadi presiden, jadi ketua Dharma Priya, tidak bisa laki. Kan ada Dharma Priya lah? Ada. Tapi kalau presiden apa nama ibu-ibu ada Dharma Wanita, tim penggerak PKK. Kan ya? Untuk apa-apa? Nah, ada jabatan bang. Nah, makanya laki-laki dimajukan karena bisa mengangkat wanita. Sahih? Raja juga seperti itu. Kalau suaminya jadi raja, istrinya jadi ratu. Kalau istrinya jadi ratu, suaminya tidak ada. Jadi pembantu. Subhanallah, sampai ke RT. Kalau suaminya jadi RT, istrinya dipanggil Bu RT. Kadang ini lebih berkuasa dulu. Kalau Bu RT bodoh, PRT gila. Kan iya? Tuh orang ngaji situ tuh wantin tuh bangnya. Gede bin. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmatnya Allah, sampai ustad. Kalau ustad bini, laki tidak jadi ustad dah. Kan ya? Kalau bininya ustazah, suaminya dipanggil ustad? Tidak, paling-paling disebut suami ustazah atau sopir ustazah. Tapi kalau suaminya ustad, otomatis dipanggil ustazah. Kalau buya, bininya panggil umi. Kan ya? Kalau kiai, istrinya panggil nyai. Nah, makanya ibu-ibu berikanlah porsi itu pada laki-laki, ibu-ibu otomatis terangkat. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan sekali-kali diribut posisi ini. Ini tanpa disadari kadang-kadang dalam rumah tangga sering keputusan ada pada ibu. Ya. Kalau liburan ini ada ndak acara kita? Tanya sama makmu. Kalau boleh sama mak nanti kita pergi. Kalau ndak pergi. Minta piti belanja, tanya ke amak. Semuanya amak yang mengambil keputusan. Ini tertanam pada anak laki-laki. Besok kalau dia beristri, wajib taat pada istri. Dan pada anak perempuan, walaupun tak diajarkan, tertanam bahwa bila bersuami nanti, suami saya harus tunduk pada saya. Makanya anak babi ini tolong tengok masalah ini. Ya, tengok masalah ini. Kalau di keluarga tuh dominan ibunya dari bapaknya, perlu untuk ini kan jadi catatan. Kecuali sudah siap siap menjadikan istri sebagai pimpinan rumah tangga. Dan kalau istri yang sudah jadi pimpinan, siap-siap sistem rumah tangga kita tidak lagi menyenangkan.
Makanya Nabi alaihi salatu wassalam wafat pun Khadijah radhiyallahu anha masih sering menyebut Khadijah, masih sering menjalin silaturahim dengan orang-orangnya Khadijah. Kan salah satu bakti kita pada istri kita, orang tua kita, saudara kita sudah meninggal, kita sambung silaturahim dengan orang yang karena dia disambung. Sampai istri tersayang Nabi, nah, siapa istri tersayang Nabi? Aisyah cemburu pada Khadijah yang sudah mati. Lah. Apa sebab? Karena memang fungsi as-sukun, fungsi menenangkan itu berjalan dengan baik. Makanya tadi pulang suaminya minta selimut, yang dicarinya selimut tanpa ngomong sepatah kata pun, nak ngomong sedikit pun. Minta selimut, kasih selimut. Nanti setelah tenang, baru dia dengan tenang menunggu jawaban Nabi cerita Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi bercerita, dia menakut-nakuti, itu jajanan tuh mau karunya, bukan. Dia tidak cerita bahwa itu hantu Mekah, bukan. Atau jangan roh jahat yang datang, bukan. Justru dia ingatkan kepada kelebihan suaminya, bukan pula kelebihan diri. Abang jangan takut, aku kan ada, bukan. Ya dojen itu kan abang, pokok aman lo kan ada ini, bukan. Dia ingatkan kelebihan suaminya. La yukhziyakallah. Sebagaimana istri senang disebut kelebihannya oleh suami, suami pun pasti juga terbang girang kalau kelebihannya disebut, apalagi dalam kondisi seperti ini. La yukhziyakallah, kau tak akan pernah dihinakan Allah. Dah, kalau Allah sudah tidak akan merendahkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebab apa? Wa innaka latasilur rahim, engkau selalu menyambung silaturahim. Kalau yang selalu nyambung silaturahim, disambung pula Allah hubungan dengannya, kan begitu. Wa tuqrid dhaif, dan suka memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah orang yang beriman dan dekat pada Allah. Wa tu'inu ala nawaibid dahri, suka membantu orang yang dapat musibah. Orang yang suka hadir di setiap musibah yang ada, dia belum dapat musibah, orang sudah hadir untuk membantunya. Sahih? Hah? Kalau ada orang kaya yang hartanya dinikmati oleh orang sekitar, ada orang nak mencoba mencuri hartanya, semuanya jadi pengaman, menjadi security yang tidak dibayar. Apa sebab? Orang merasa memiliki. Oh, itu punya Pak Haji itu, jangan coba ganggu-ganggu, kan begitu. Tapi kalau sempat, ya Masya Allah, kita melimpah, tetapi sama sekali tak dirasa oleh orang sekitar. Apa kata orang? Saya nyoda pikir nyoda, apalagi awak. Anak sendiri pun ngomong seperti itu. Dia sendiri tak pernah memikirkan dirinya, apalagi kami. Sudah berapa? Lah berapa kita sebut? Sudah berapa? Lalu pulang di awal ya. Satu tadi, fungsi ketenangan itu ada pada istri, bukan pada suami. Suami memang dia bekerja di luar, dinamis, bergerak, banyak yang dihadapi. Maka ketika pulang harus menenangkan. Kalau nampak orang cak di lu geleh lacinan motor, sudah itu nampak buruk tiba rumah. Makanya ibu-ibu kan sudah hafal jam pulangnya suami. Sahih? Kan sudah hafal. Kadang-kadang bukan hanya sekedar hafal, zaman sekarang ditelepon dulu, assalamualaikum sayang. Habis sudah dekat segini sampai di sini. Harusnya, ini seharusnya, tapi kenyataannya kan tidak. Makanya tadi yang tanya, ada yang tidak berselisih paham selama menikah? Tidak ada orang. Ya memang tidak dapat macam itu dulu. Kadang-kadang yang sudah ngaji pun kadang nampak hasilnya. Ya, yang sudah sekolah Islam sekalipun kadang juga tidak terlihat hasilnya.
Karena di rumah tak pernah melihat ibunya seperti itu, atau tidak melihat ayahnya seperti itu. Yang terlihat adalah ayah menurut ayah, ibu menurut ibu. Pulang ayah tak pernah disambut, nampak oleh anak. Perempuannya besok pulang suami anaknya setelah menikah lagi tidak juga disambutnya. Anak laki-laki juga seperti itu, sering melihat bertengkar ayah dengan maknya, besok ayah jamak tahu ininya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, fungsi tadi menenangkan. Makanya kalau pulang orang suami kita yang ditanyakan jangan tangka manu aja bangnya, itu tidak perlu ditanyakan. Itu untung dia pulang. Kalau dia masih pulang berarti masih orang baik. Tapi kau pulang menjelang subuh, coba bayangkan, pernah punya suami yang pulang menjelang subuh? Kalau dia tahu kalian bagaimana beratnya yang dihadapi oleh istrinya. Ini alhamdulillah pulangnya selesai ngajar, kalau mengajar pulang, selesai kantor pulang, selesai ceramah pulang. Itu jangan tanya lagi kemana, udah tahu perginya. Kan dari pagi sudah bilang pergi mana tadi. Makanya sebelum berangkat diantarkan dia ke pintu. Apa sebab? Supaya teringat olehnya ketika orang dilihat di jalan orang, terbayang wajah istrinya. Tapi kalau ketika berangkat tanaman ini, itu nampak lewat depan rumah, nampak lalu ini loh. Makanya jangan heran kalau ada yang bilang sejak nonton film India, kalau canda bau nampak kau nih. Tapi jangan ada tengok orang bagincu tahu, orang babadak tahu, yang senyum tahu dalam film. Kan ya? Hati mau rumah, bau lacan, bau kemasin, baju lain nampak kuyak-kuyak itu bos waktu lelaki. Wajar dia bilang sejak nonton film India lah contoh bau nampak kau ni. Kau sentur tahun 70-an dulu dan diulang-ulang kan. Siko nak ador. Kan ada orang India sekarang. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Sudah Wak? 2 puji. Asam boleh ya nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an Sudah. أشهد أن لا إله إلا الله Nasional. أشهد أن محمد رسول الله Nasional Muhammad Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله Nasional Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح La hawla wa la quwwata illa billah.
الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الصلاة والسلام. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kedua tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sebenarnya bukan hanya pemimpin bagi kaum wanita. Laki-laki memang pemimpin, ditakdirkan begitu. Ini bukan dalam Islam saja. Silakan dikaji dalam dunia. Ya, pemimpin-pemimpin rata-rata adalah laki-laki. Kan memang fitrahnya begitu. Dan itu yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab memimpin itu memerlukan keteguhan dan kesabaran. Kalau sempat pemimpinnya lebih mengikuti perasaan, maka yang terjadi adalah dendam dan terbawa, terseret oleh perasaan. Ada sebagian laki-laki pendendam itu tak patut jadi pemimpin. Karena Nabi SAW yang menjadi pemimpin umat ini, dia tak pernah berdendam. Disakiti oleh orang Makkah, kemudian pergi berdakwah di Taif, diburu, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Yang melempari bukan pula orang-orang hebatnya, wong bongak-bongak alang lo suruh paji-paji, anak-anak dan orang-orang yang tidak waras. Penghinaan luar biasa. Sampai Nabi saking susah hatinya, beliau berjalan tanpa sadar beribu-ribu meter sampai ke Qarnut Tha'alib, baru tersadar. Tiba-tiba datang Jibril mengucapkan salam kepadanya bersama malaikat jibal, malaikat gunung. Ya, apa katanya? Ini malaikat gunung datang untuk membantumu. Sekarang terserah kepadamu. Kalau mau saya geserkan, saya letakkan di atas mereka dua gunung Mekah itu. Sekarang saya lakukan. Bagi malaikat perlu eskapator ya? Hah? Enggak. Dalam sedetik selesai. Nyata tuh kadang malaikat itu ya. Besarnya malaikat tahu. Enggak pernah ngomong. Jibril pernah dilihat oleh Nabi SAW bentuk aslinya dari ufuk timur sampai ke ufuk barat. Tuh gadang kena dengan sayap 600. Pitobang awak yang paling copek membawa sayap. Pitobang yang kencang itu berapa kopah? 2. Berapa capek? Hah? Sampai 1500 km per jam. Kalau Jibril mau capek? Kecepatan Jibril tidak pernah buku. Jibril terbuat dari apa? Dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Di guru fisika
Hah? Guru bahasa, guru fisika mana? Ada guru fisika setan? Kecepatan cahaya. 300 atau 300 kali 10 pangkat 8, hanya 300 juta kilometer per detik, tidak per jam lah, per detik. Makanya malaikat Jibril sampai ke langit ketiga tuh hanya butuh setengah detik. Langit ketiga, ke langit kanak ketujuh sadatianya. Makanya Abu Bakar sonangnya beriman ketika Nabi pergi Isra dan Mi'raj, karena Abu Bakar lebih maju pemikirannya dari Abu Jahal. Makanya beriman pada wahyu itu lebih maju daripada beriman pada logika, daripada beriman pada pengalaman, daripada beriman pada bukti-bukti empiris, bukti-bukti sejarah. Beriman pada wahyu ya. Karena Abu Bakar langsung beriman, maka dia menang. Abu Jahal langsung menolak, maka dia jelas. Lalu kata Nabi SAW, lihat, ini darahnya belum kering ini, luka hatinya belum sembuh, sedihnya belum hilang. Dan di saat itu datang tawaran untuk membalaskan dendam. Kita buang aja semua orang nih. Sahih? Tapi Nabi tidak. Kalau mau amak ke cincin itu, amak letahan ayatnya, bunuhlah mereka semua. Makanya diperlukan akal laki-laki dalam masalah besar ini. Makanya mana yang lebih sabar kalau mati anak, amak atau ayah? Nak ngaku amak tu dah. Jadi kalau boleh boleh kalau nak masa ini nya. Jenang hijau lah mak nya. Tak je kan pulang ayah tu apa tu dia nya. Antaklah kalian nak masuk nya. Iya, yang meratap itu memang kaum perempuan karena ikut rasa. Kalau laki-laki, alhamdulillah pada umumnya Allah berikan kesabaran, dan itu dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Tapi ada kalanya seorang wanita lebih dahsyat dari laki-laki, ada. Dan ada pula seorang laki-laki yang lebih lemah dari perempuan, ada juga. Sah, tapi itu bukan yang dominan. Makanya sistem telah menentukan bahwa laki-laki wajib menjadi pemimpin bagi perempuan, bukan karena harta. Kalau karena harta perempuan memimpin suaminya, Khadijah lebih kaya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah sadar itu, maka dia serahkan kekayaannya kepada Nabi Muhammad setelah menikah. Awak ada janda kayu jadi itu mantap jadi. Ya sudah nikah, nah le abang leluasa. Ya, jangan sagan keadaan ki ambil sodo piti. Ada nomor? Woi, ada nomor. Canda-canda tidurnya drop soal ini belakang. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi Khadijah berikan kepada Nabi SAW. Karena apa? Laki-laki itu mesti memiliki qawamah. Dan khususnya jangan sampai membiarkan sesuatu kemaksiatan pada keluarganya. Ini termasuk juga yang merusak sistem rumah tangga. Kalau sudah masuk maksiat, masuk syaitan di rumah, dan kalau sudah syaitan masuk ke rumah mesti bikin kacau, mesti bikin
kacau rumah tangga kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, agar pernikahan itu menyenangkan, maka jangan lupa selalu memperbaharui niat kita. Sering kita mendengar bahwa masa-masa indah tuh bersebulan, apa istilahnya? Honeymoon. Berbulan madu. Berapa lama? Bulan madu berapa lamanya? Sebulan. Sudah itu bulan pahit. Kenapa kok langsung pahit gitu? Kenapa hanya sebulan? Harusnya seluruhnya madu. Kan Allah sudah ciptakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah ciptakan di antara kalian adalah kasih sayang, rahmat, cinta dan kasih sayang. Itu luar biasa sampai Nabi heran, ma ra'aitu fil hubbi a'jaba minan nikah. Tidak pernah saya melihat cinta yang lebih ajaib seperti cintanya orang yang menikah. Coba bayangkan, jak kene semuanya jamaah sama saudara-saudara, sudah itu bos wajah laki. Nah, sayang laki laki pada saudara kan ya. Weh, ama-ama manon sayang ke laki pada ke acu atau enggak? Nggak cair. Ketika sudah masak, siapa tak konang ayah atau konang tu ayah nanggah? Kalau ndak lama ngakur. Woi, ketika suami pergi haji, 40 hari. Sudah itu saudara laki-laki kita pergi haji 40 hari. Siapa nak kodok bertelpon? Laki atau abang tadi? Laki. Iya saja. Hui. Kalau haji dengan rumah, dengan kampung enggak sebulan. Nang kodok bertelpon amak nang atau amak awak? Hah? Yang kodok bertelpon? Amak anak awak atau amak awak? Amak anak awak ngaku je lah. Amak bertelpon tapi sekali sayanya, bini 3 kali saya. Nama makan yangnya. Kecuali contoh tadi dah hilang madu, tadi nak ambil jari lah. Kalau tak ada madu, tak ada cerita lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi permasalahan kita sekarang, cinta itu sebenarnya masih ada, buktinya antum masih bertahan. Masih bertahan kan? Walaupun ti ayu awak tapi alun. Walaupun ti ayu awak. Setiap hari berkelahi misalnya, ada aja yang diperselisihkan, tapi masih tetap bersama, hidup bersama, tapi tidak sama-sama hidup. Kan ya? Ini dia seumanya hidup serumah, tapi tidak hidup bersama. Itu yang baik. Ini seumanya tapi masing-masing punya cita-cita. Masing-masing merasa dia punya karya, yang lain tidak. Ini berbahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bahkan makanya dalam Islam diatur wanita tak boleh meninggalkan ranjang suaminya tanpa izin. Dilaknat oleh malaikat. Ada tak amak-amak yang sudah meninggalkan ranjang suaminya? Lakut musatnya. Ya, ada kacikak ke wawa kalau tu muda dulu lolok adok madok mukanya. Sudah itu lagak terus kenek madok pungguang. Alat tubano seorang di dapur, seorang di depan. Ini kaum muslimin tidak diajarkan, tapi turun pada anak-anaknya. Saya sudah melihat ada orang tua dulu, orang tua di saat dia sudah tua, istrinya tidur di belakang, suaminya tidur di depan. Akhirnya terlihat oleh anaknya ngikut. Walaupun tak pernah dia sebutkan, kamu nanti kalau tua bisa tidur ya
Enggak ada ajaran itu, tapi tertanamkan. Apa alasan? Nah, wajar. Kalau boleh nampak berletak buat jenis itu, noh. Hah? Lo mulai makan tak sama. Nyosong lah kalau sakit, nyosong masih sehat. Antu sehat nak makan tahu je. Non sakit, saya tengok kawan makan nyelewo je makan bagi so. Iya ndak? Ya ada cerita orang kawan keguguran nak pergi ke rumah sakit. Ayolah tinggal ayolah. Bapa cara makan lah ada dininya. Makan dulu sampai bertamu dek suami tu. Jadi tengok je bini, buat sakit bertamu je makan. Gimana? Bini sakit, dobo koma sakit, sehingga makan dulu. Bertamu je pun makan. Tu lewat kawan dah. Tapi dia logis. Kalau dia tidak makan, tidak kau yang makan sakit lo dan baik kau nya. Tu siapa nulin kau? Dek sayang kayak kau dan makan. Kalau tidak kau nulin dan baik kau. Kalau mau orang dan lah merintih. Tapi lo so ya. Nah, jadi memang harusnya sadia nonton mah sakit dulu masuk DPP. Makan tidak nampak ada dah. Nyuang kesakitan. Tu makan batal. Jadi mulai pisah makan. Sudah itu pisah pisah lolok. Kalau lo kodok pisah lolok, sesonang-sonang berbantah. Jadi mangko muslimin muslimat. Jangankah dalam rumah tangga, dalam solat saja, Nabi suruh rapatkan sah, Nabi suruh luruskan supaya kita searah, serasa. Tapi kalau sudah berpisah dan renggang, hati kita akan renggang. Nabi katakan, la tusawwunna as-sufuf aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Kamu luruskan saf atau Allah buat hati kalian saling berselisih. Suami dan istri juga seperti itu. Jadi setelah mulai menjauh, saling menjauhi, maka komunikasi semakin tidak lancar. Kalau tidak semakin lancar, lingo tidak lama nongowano, ya, inyo nambo pay makan, tadongo nak pay batunangan. Antu lain sabu boleh. Kan iyanya deknya pay makan wak kapo kinangnya. Nak batunangan lah nya bangkan kinangnya. Gitu cah, jenuh jauh. Pahamnya? Biasakan berbicara sambil duduk. Itu yang pertama. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya seluruh sistem yang diaturkan, istri dilarang meninggalkan tempat tidur suaminya tanpa izin, karena di situ akan terbangun cinta yang tak berputus. Tapi kalau sudah mulai dah hilang, ya kira-kira ketika suami ketika tidak ada bini di sampingnya, bebas yang tidak melamun. Bebas hendaknya melamun. Kalau antum dolok sama bini, tak kena jual lain lah. Leparah aja. Tapi kalau sempat kita, pikiran masih ada, keinginan masih kuat, hasrat masih move on, tiba-tiba bini tidak jawab lolok orang. Tekanan lain, tekanan enggak. Tapi kion walaupun tidak jauh uang bodoh, tapi kion kalau macam ni kan tidak bisa katanya, harus tambah muak kan ya. Itu dah mulai cito-cito nambah. Nah kawan cito nambah tu sekian para bunyira kan ya. Tadi sabu kawan dulu di madu masih manis, orang kini cita madu langsung pahit. Nyatu salah tontonlah babuik lah madu pahit. Dulu kan tak ada madu pahit dah. Ada madu pahit dulu. Kini orang jual madu pahit dunia. Akhirnya cito aja mulai pahit. Dah berapa kita sebutkan? Lalu, berapa cara? Yang pertama
Yang pertama apa tadi? Hah? Apa? Sukun. Wanita itu berfungsi menenangkan. Laki-laki biasa nyuruhnya, biasa emosi, biasa marah, biasa banyak beban pikiran. Jangan sampai di rumah tambah beban pikiran. Kalau fungsi itu sudah hilang, rumah tangga tidak nyaman. Yang kedua, istri harus jadi pemimpin. Ya, hah? Suami harus jadi pemimpin, dan ini mesti terlihat. Ya, di mata anak-anak wajib terlihat. Di mata orang tua kita mesti terlihat, apalagi di mata masyarakat. Kalau tidak jadi isu yang tidak sedap nanti. Lakana tua jida semandunya hidung lekana kata tona tu sudah diikat hidungnya dengan tali. Oponya bini lah. Nak mambai ke amak tidak bisa, nak nolong keluarga tidak boleh, nak sedekah harus izin verifikasi dari istri dulu. Banyak isu yang timbul nanti. Nolah waktu bujang lah jadinya mambai impaknya gini tidak ada olehnya sejak bini sana. Padahal kadang tidak tahu gini kurang. Jadi ya tolong, makanya yang menjadi pemimpin itu adalah laki. Yang ketiga, memang tidak bisa ulang lihat. Yang ketiga, selalu memperbaharui niat kita bahwa nikah ini adalah ibadah. Ada no ndak konek. Abi mandang sodo kini kajian codeko termasuk ibadah ndak? Lapon ya? Teleponnya sudah oleh. Tidak ada yang namanya ibadah yang tidak melelahkan. Sahih? Tapi dalam lelah itu ada lillah. Kalau pikir panik, nak kojo tu tuan-tuan. Kan ya? Nak lolok je kojo awak dah. Cuman karena dengan bekerja tadi ada penghasilan. Kan ya? Siko kan kota Patin ya. Kota Patin itu kampung Patin. Rata-rata punya kolam. Sanang buat kolam tu. Kemudian laba dan CPT dengan PT kita lah sanang. Waktu lo mula nyusuk dulu sanang. Menggali kolam tu sanang. Dan lanjut bornya tantun payahnya. Gali bondo sanang. Menggali bondo. Ayah. Ikut itu tak pernah cuba. Tak habis dia payah. Kalau kami lah loko-loko dek sianik kami dulu dia putar di hutan tanah. Menggali bondo buat pegi. Nah sudah itu dah jadikan ya. Waktu tu ada nak boleh keluarga abang kan nak pakai ikan dosa dia esok lah masih tanggung bukan nak alun logo nang bono boleh. Alhamdulillah sebulan sudah itu dah ada ikan hilang sudah dah ruang panen kosan loyo dah tak. Jadi arang nabi bosi benaso modal labi ikan tak nawa. Tapi karena mesti ada sesuatu yang menjanjikan lagi, kita ulang. Kan ya? Sama kami belajar keceknya leo belajar. Nah, buktinya mana banyak non belajar atau tidak belajar? Hah? Mana banyak masuk pondok atau tidak masuk pondok? Dek kalau tuan-tuan tak masuk dah weh. Pondok runya ukuran ompek kali ompek meternya. Isi ompek boleh orang. Situ peti. Situ kompor. Situ ompen kain. Situ sapu. Situ kuali. Situ pewok. Situ lolok. Terbayang mana? Kau tak terbayang cukup ompek kali ompek. Tu lolok kan boleh orang. Terbayang tentunya. Dari sikul kalau 4 meter lah. Lain kan? Kalau kalau 4 meter. Amo boleh yang bawa 4 boleh orang. Tamu Ile tamu sana nak tamu. Tapi itu harus diikuti. Alhamdulillah monon sabar
alhamdulillah Allah berikan keberhasilan. Mau nanti dah antu lain jalan kan ya. Makanya kami dari 2 itu 3 boleh orang non tamat 86 nya 2 itu 3 boleh orang yang tamat 86 lobio sapau ndak tolok non tolok dia apa dia yakin pertama kadang dia dipaksa keadaan, yang kedua di sana ada harapan. Makanya perlu selalu membaca dan mengaji, memberikan semangat dan motivasi, bahkan sugesti bahwasanya menuntut ilmu itu akan mengangkat sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat kan ya. Minimal tonton duduk bawah dan duduk di atas kan ya. Kau tidak rela cak dia duduk bawah, ada nak dengatin sambung, silakan duduk sana. Jadi itu Allah angkat. Berapa banyak orang yang nak menjatuhkan, tidak bisa, karena Allah yang mengangkat. Dibina orang tak tahu apa-apa biar, tapi Allah beritahukan kepada orang bahwa kita memang diberikan sesuatu yang kita ketahui, yang sebagian diketahui orang, sebagian tak diketahui oleh orang, dan sebagian nak diketahui orang kita juga nggak tahu. Tapi sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Tuan-tuan bekerja, apa di sekolah dulu nak jadi guru kan ya. Kalau nak tahu nak jadi guru lah nanti di tangan jalan. Yang nak kuliah di perikanan, kadang tak baikan kan ya. Alhamdulillah diberikan Allah SWT kan ya. Walhamdulillah. Jadi di sini perlu untuk senantiasa memperbarui niat bahwa nikah itu adalah ibadah. Jadi tidak setahunnya bulan madu lah sampai mati harus ada madu terus. Oleh sebab itu jaga sistem tadi. Yang keempat, rumah kita harus hidup dengan ibadah. Keluarkan semua hal yang mengundang syaitan. Sebab syaitan kalau sudah dekat, prestasinya yang paling tinggi dan paling hebat adalah membuat 2 orang suami istri saling berpisah. Inna syaitan itu meletakkan arasnya, singgasananya alal bahr, di atas laut. Lalu datang, lalu dia menyebar, fanashara junudahu, lalu dia menebar para tentaranya. Ada lapor bos, saya berhasil membuat dia minum khamar sampai mabuk. Iya, laporan diterima tapi tidak ada apresiasi tinggi. Yang saya bilang, ya bos, saya berhasil buat dia berzina. Ya bagus, cuman tidak terlalu dianggap berprestasi. Selalu datang, bos, saya dari pagi sampai malam tetap mengawasi keduanya, sampai akhirnya saya buat dia menjatuhkan talak pada istrinya. Anta ini baru anak buah yang hebat. Jadi kalau berhasil syaitan membuat kita berpisah, bercerai, apalagi lah tutu bangka, cerita joy je lah. Tapi apa ikan dibantang lah, latu bangka. Harusnya waktunya berdamai. Harusnya di latu tuanya fokus untuk sama-sama selamat masuk surga. Tapi syaitan akan mengganggu juga. Maka rumah kita harus buat hal-hal yang buat syaitan tak senang tinggal di situ. Apa yang disenangi syaitan? Maksiat. Apa yang disenangi syaitan? Syahwat. Apa yang disenangi syaitan? Subuhat. Maka tinggalkan rumah kita dari subuhat dan syahwat. Tentu saja syahwat yang tidak halal. Nyanyian-nyanyian di rumah gantikan dengan Al-Quran. Jauh lebih indah dan menenteramkan.
campur baur yang bukan mahram, tamu di rumah kita sudah kita hilangkan. Kan sudah ada istiadat kita dari dulu bahwa tamu laki-laki di depan, tamu perempuan di ruang tengah. Sudah biasa dari dulu. Tidak ada cerita dulu adat kita kalau datang tamu bapak-bapak, bang biar aku yang sambut, abang tenang saja. Itu sekarang aja. Atau suaminya, tuh Ustaz Dasman datang tuh tolong sambut dulu. Sekarang aja, ada dulu gak ada. Kalau laki-laki disambut oleh laki-laki, perempuan disambut oleh perempuan, kecuali mak yang datang, apa yang datang itu lain, atau saudara atau kemenakan datang, itu enggak, itu kan mahram kita. Kalau orang asing dulu enggak ada, kalau ada orang bertamu enggak ada suami di rumah, ya kalau tunggu depan, jangan masuk, karena masuk itu syaitan ikut masuk. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki dan perempuan berkhalwat kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu jauhkan rumah kita dari syaitan dan hiasi dengan ibadah. Ada salat sunat di rumah, ada menghidupkan ilmu di rumah, ada zikir di rumah. Makanya setiap masuk kita baca bismillah. Bismillah tak jawapan lah. Bismillah tak jawapan. Kan tak hafal bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'ala Allah rabbina tawakkalna, assalamualaikum. Tak hafal? Tak hafal, baca aja bismillah masuk rumah. Dahulukan kaki kanan. Kalau sudah pakai bismillah, syaitan tak ikut masuk. Yang kedua, tutup pintu-pintu rumah kita di malam hari, khususnya di senja hari, dengan baca bismillah. Tutup makanan-makanan kita di malam hari dan ucapkan bismillah, syaitan tak mau masuk. Dan jangan biarkan bejana-bejana kita terbuka di malam hari, syaitan tak akan mengganggu. Jelas Pak ya? Tidur jangan lupa baca bismillah, baca bismillah. Masuk kamar mandi bismillah, bismillah tawakkaltu ala Allah, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi kalau semua bismillah, insya Allah rumah kita aman. Dan sering baca Al-Quran. Anda tolak dari lisan, kaset bisa aja tak ya, tapi didengarkan. Alhamdulillah. Jadi sambil masak di rumah atau bahkan sambil main pun di rumah, kita hidupkan murattal Al-Quranul Karim sesuai surat Al-Baqarah, Al-Mu'awwizat. Maka syaitan akan jarang di rumah. Tapi kalau seandainya terjadi juga perselian, berarti salah satu dari kita mungkin sudah jadi syaitan juga barangkali ya. Makanya tinggalkan sifat-sifat syaitan tadi. Gimana caranya? Kenali fungsi kita masing-masing. Dan yang terakhir, masih banyak yang lain sebenarnya, tapi tadilah tidak ada ibadah yang tidak melelahkan. Saya lihat tuan-tuan dah mulai kelelahan, apalagi yang duduk baselo, ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa yang terakhir? Penutup kan? Saya tutup kajian ini dengan, jadi semua semua kegiatan di rumah kita mesti dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah ibadah, tentu akan banyak zikir, dan zikir itu melahirkan ketenangan dan ketentraman. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Saya kira tidak perlu ada tanya jawab nih ya Pak ya. Ya Pak Haji. Ini sekali Ustaznya tidak ada kan umurnya. Jadi saya cukupkanlah sampai di sini dulu. Insyaallah suatu hari kita bisa bertemu kembali, dan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan kembali rasa bulan madunya. Nah, jadi dikembalikan indah kenangan indah itu. Ya,
Kalau perlu seperti ada dua orang yang sudah mulai berumur, dah tua, pergi dia umroh atau haji, ketika di atas sofa dia berdoa, bilang sama istrinya, "Dek, abang berdoa ini tolong diaminkan ya, tolong diaminkan." Padahal sebelumnya sering berkelahi bertengkar. Nah sekarang tolong diaminkan. Apa yang dibaca di antara doa? Ya Allah, dalam bahasa Arab karena dia orang Arab. Ya Allah, apapun kesalahan istriku kepadaku, maka saksikanlah sejak saat ini aku maafkan semuanya. Saya menangis dan mudah-mudahan apapun kesalahanku, maka mudah-mudahan istriku siap untuk memaafkan aku pula. Nih, kepontiang sononya mati lah. Semoga dia juga memaafkan aku pula. Kawan diamin belakang dah. Semakin aku semakin merapat, ya, kepada suami dari belakang, dan mukanya ditempelkan ke punggung suaminya. Nah, akhirnya dia berdoa, dan kalau bisa ya Allah, sisa umurku yang ada serahkan semuanya sama istriku, biar aku mati lebih dulu. Ini yang tidak bisa diambil. Iya, apa maknanya? Iya, biar kan setelah minta maaf dan dimaafkan kan plong gitu kan. Ambillah sisa umurku saat ini, serahkan sama istriku. Apa makna? Woi, matinya tinggi bini itu, kalau ada bini mamin kan loh, dia sedang cintanya kembali bersinar, terus itu mati laki lewat ya? Lewat? Enggak, tapi ketika bongi mati laki atau dia alhamdulillah. Nah, jadi memang kadang-kadang kita harus pandai juga ya, di antara trik-trik yang disebutkan para ulama, dan itu memang tidak mudah, sulit. Suami sering-sering minta maaf pada istri. Senang ibu-ibu? Ibu-ibu senang kalau apa kau dah minta maaf, lewat ngantuk contoh. Mana lewat amak minta maaf ke apa, atau apa minta maaf ke amak? Tak ada cik juga. Debek kau cuba kau apa? Dia bodoh tak maaf kayaknya. Itu sudah teruji. Sudah teruji karena memang kaum ibu ini klan yang tak pernah salah. Klan yang tak pernah salah, sehingga disebut dengan klan terkuat di dunia adalah emak-emak. Inyo non salah, awaknya non kono bangi kan ya. Nah, makanya tak maaf juga, tak maaf deh ya. Insyaallah takkan saya ulang lagi hari ini masih ulang lagi lah. Pokoknya rajin-rajin minta maaf. Terima kasih dan mohon maaf ya, karena tuan-tuan tidak minta maaf, saya minta maaf. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.